Baik, kali ini kami kelompok 9 akan membagikan hasil diskusi kami. Anggota kami terdiri dari Maharani Putri Santoso dengan NIM 67202088, Martin Billy J. Sajas dengan NIM 672202094, dan saya sendiri Timothy Ari Kurniawan dengan NIM 672202104. Kemudian yang selanjutnya, multiprogramming. Multiprogramming bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Kemudian yang selanjutnya penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer, di mana proses-proses tersebut berjalan dalam pola yang disebut siklus burst. Penjadwalan CPU dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan primitif dan penjadwalan non-primitif. Kemudian yang selanjutnya, siklus burst CPU (MRK). Pengeksekusian proses dimulai dengan burst CPU. Setelah itu diikuti oleh burst MRK, kemudian burst CPU lagi, lalu burst MRK lagi, dan seterusnya dilakukan secara bergiliran. Burst CPU terakhir akan berakhir dengan permintaan sistem untuk mengakhiri pengeksekusian melalui burst MRK lagi. Kemudian yang selanjutnya, penjadwalan primitif. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama, berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Dan yang ketiga, berubah dari waiting ke ready state. Dan yang keempat, dihentikan. Penjadwalan primitif. Penjadwalan primitif adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MRK. Penjadwalan primitif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Lama waktu suatu proses diizinkan untuk dieksekusi dalam penjadwalan primitif disebut time slice atau quantum. Contoh operating system yang menerapkan penjadwalan primitif yaitu Windows 95, Windows XP, Linux, Unix, dan macOS X. Kemudian yang selanjutnya, penjadwalan non-primitif. Penjadwalan non-primitif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Penjadwalan non-primitif terjadi ketika proses hanya, yang pertama, berjalan dari running state sampai waiting state. Yang kedua, dihentikan. Penjadwalan non-primitif digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Kemudian yang selanjutnya, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsi dispatcher adalah yang pertama, context switching, yang kedua, switching to user mode dari kernel mode, dan yang ketiga, lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Dispatch latency adalah waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kriteria penjadwalan. Yang pertama, CPU utilization. Yang kedua, throughput. Yang ketiga, turnaround time. Yang keempat, waiting time. Yang kelima, response time. Yang keenam, fairness. Dan yang ketujuh, efisiensi. CPU utilization. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya ia mempunyai range dari 40 sampai 100%. Throughput. Throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Yang selanjutnya adalah turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode untuk menunggu, untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue,
eksekusi CPU, dan melakukan operasi MRK. Yang selanjutnya waiting time. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses di antrian ready. Yang selanjutnya response time. Response time yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respons tersebut. Selanjutnya fairness. Fairness adalah suatu algoritma harus memperhatikan pengawasan nilai prioritas dari suatu proses, atau menghindari terjadinya starvation CPU time. Kemudian yang terakhir, efisiensi. Efisiensi adalah rendahnya overhead dalam konteks switching, perhitungan prioritas, dan sebagainya, menentukan apakah suatu algoritma efisien atau tidak. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Dalam membuat algoritma penjadwalan, yang dilakukan sebaiknya adalah memaksimalkan CPU utilization dan throughput, dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Macam-macam algoritma penjadwalan yaitu yang pertama FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua SJF atau Shortest Job First. Yang ketiga Priority Scheduling. Yang keempat Round Robin. Yang kelima Multi-Level Queue. Yang keenam Multi-Level Feedback Queue. Materi algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi 6, yaitu first come first served, shortest job first, priority scheduling, round robin, multi-level queue, dan multi-level feedback queue. First come first service merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Jadi, setiap proses yang berada pada suatu ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Kelemahannya dari first come first service yaitu waiting time rata-rata cukup lama. Terjadinya convoy effect yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses yang besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-primitive, yaitu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterpret oleh proses lain. Misalnya proses dibalik hingga urutan kedatangannya adalah 3, 2, 1. Waiting time adalah P1 6, P2 3, dan P3 0. Average waiting time-nya 6 plus 3 plus 0 dibagi 3 adalah 3. Contoh, 3 buah proses yang datang secara bersamaan yaitu pada 0 ms. P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, burst time plus waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma VCVS. Jawabannya, waiting time untuk P1 ialah 0 ms karena P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 itu sebesar 24 ms. Kenapa? Karena harus menunggu P1 selesai. Sedangkan untuk P3 sebanyak atau sebesar 27 ms. Karena harus menunggu P1 dan P2. Waiting time rata-ratanya sebesar 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 yaitu 17 ms. Turnaround time untuk P1 sebesar 24 ms, sedangkan untuk P2 sebesar 27 ms. Dihitung dari awal kedatangannya P2 hingga selesai dieksekusi, untuk P3 yaitu sebesar 30 ms.
turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 7 ditambah 30 dibagi 3 yaitu sebesar 27 meter per second. Jadi ini adalah gambarannya untuk jawabannya. Sort job first. Pada algoritma ini, proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-rata juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini terbagi menjadi dua, yaitu preemptive dan non-preemptive. Kelemahannya, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena dieksekusi lebih dahulu adalah proses dengan burst time yang paling kecil. Ada 4 buah proses kedatangan berurutan yaitu P1 dengan arrival time pada 0,0 ms dan burst time 7 ms. P2 dengan arrival time pada 2,0 ms dan burst time 4 ms. P3 dengan arrival time pada 40 ms dan burst time 1 ms. P4 dengan arrival time-nya sebesar 5,0 ms dengan burst time-nya 4 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma GSIF. Average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut sebesar 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dan dibagi 4 adalah 3 ms. Perbedaan preemptive SGF dan non-preemptive SGF. Preemptive yaitu jika proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan diganti oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive sering disebut juga dengan short training time first scheduling. Sedangkan non-preemptive yaitu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU sekalipun proses yang terbaru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas ditentukan dari time limits, memory request, akses file, perbandingan antara burst MK dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Kelemahan dari priority scheduling dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang dimiliki prioritas lebih tinggi darinya. Perbedaan preemptive priority scheduling dan non-preemptive priority scheduling. Preemptive priority scheduling merupakan suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka, proses yang sedang dijalankan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan non-preemptive priority scheduling merupakan proses yang baru datang dan tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Oke, selanjutnya yaitu algoritma round robin.
Algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai. CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n, dan tak akan menunggu lebih lama dari n-1 Q, dengan Q adalah lama satu kuantum. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Selanjutnya adalah proses kejadiannya, yaitu pertama, proses terpilih. Yang kedua, dia menuju ke proses. Timer di set untuk interproses setelah satu kuantum. Proses ketiga, dispatcher disiapin guna memilih proses berikutnya. Nah, di sini bisa juga terjadi dua kejadian, yaitu kejadian pertama, yaitu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, terus menuju ke proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang, dan menuju ke proses penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Nah, proses yang kedua dari proses ketiga dari algoritma ini, yaitu kejadian di mana suatu proses sudah selesai, satu kuantum berakhir, terus menuju ke CPU dibebaskan dan ke penjadwalan mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Untuk selanjutnya pergi ke ready. Oke, selanjutnya itu algoritma multilevel QW. Ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati QW seperti pada gambar berikut. Seperti ini ya, teman-teman. Penjelasannya yaitu terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang memerlukan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multilevel QW. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat memungkinkan bahwa suatu proses pada QW dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian, sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka proses akan dihentikan dan diganti oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja bahwa waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Oke, selanjutnya itu multi-level feedback QW. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level QW. Perbedaannya ialah algoritma ini mengisi proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindah ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sangat sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan
M atau K dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatnya, maka CPU burst proses juga semakin besar. Seperti ini teman-teman, kira-kira dari sini. Kalau dia terlalu kecil, maka dia akan keluar jika dia memenuhi dengan proses selanjutnya, dia akan jalan terus. Jika sini prosesnya masih terlalu lama, dia akan keluar juga, dan jika pas dia akan jalan dan pergi ke algoritma FCFS dan ready dan selesai. Nah, algoritma ini juga didefinisikan melalui beberapa parameter, yaitu yang pertama jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, terus yang ketiga kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, terus yang keempat yaitu kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan yang terakhir yaitu antrian mana yang akan dimasukkan proses yang membutuhkan. Contohnya seperti terdapat 3 antrian seperti kuantum 1 sama dengan 10 ms, kuantum 2 atau FCFS sama dengan 40 ms, kuantum 3 FCFS yaitu sama dengan FCFS sendiri. Proses yang masuk ke antrian kuantum 1. Jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke kuantum 2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan ke kuantum 3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multi-level feedback QW adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bottleneck. Bottleneck ini merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi pada kegiatan operasional suatu usaha. Secara sederhana, kondisi bottleneck atau leher botol diilustrasikan sebagai ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Kondisi dapat terjadi karena 2 faktor. Faktor pertama yaitu jumlah bahan baku yang perlu diolah oleh unit usaha jauh lebih tinggi daripada sumber daya manusia atau peralatan yang tersedia untuk mengelola bahan baku tersebut. Faktor kedua yaitu unit usaha tidak memiliki proses pengolahan produk yang efektif dan efisien. Jadi seperti ini maksudnya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang algoritma penjadwalan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.